Kisru antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat terkait perebutan hak perwalian sang cucu Galaskai kini memasuki babak baru. Secara mengejutkan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat resmi menolak permohonan gugatan atas Galaskai dan ahli waris Vanessa Angel yang dilayangkan oleh Dodi Sudrajat. Melihat adanya penolakan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas hal perwalian Gala, lantas seperti apa tanggapan Haji Faisal? Benarkah adanya penolakan memang sudah diprediksi oleh Haji Faisal? Pertemuan Sunan Kalijaga dengan Haji Faisal di tengah polemik dua besan ini memang mengejutkan publik. Setelah dihujat oleh warganet, Sunan Kalijaga pun akhirnya meminta maaf di mana ia tuangkan lewat postingan di media sosialnya. Namun benarkah Sunan merasa dirinya diprank oleh Dodi Sudrajat? Dan benarkah pula terkait niatan pihak Dodi Sudrajat yang akan melaporkan sosok F terkait video Gala yang ditakut-takuti dengan panggilan Dodot? Haji Faisal justru tidak berniat balik melaporkan ayah mendiang Vanessa Angel itu. Tapi, benarkah setelah pertemuan Sunan dan Haji Faisal kemarin, masalah itu pun clear hingga tidak akan ada pelaporan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di penghujung tahun 2021, polemik antara Dodi Sudrajat yang tak lain ayah mendiang Vanessa Angel dengan Haji Faisal, ayah dari mendiang Bibi Andriansyah terkait hak asuh Galaskai, hingga kini masih menjadi berita panas yang terus dicari-cari oleh warganet. Konflik dua besan ini pun jadi perhatian masyarakat. Dan di tengah kisru yang semakin memanas, rupanya polemik ini mulai menemui babak baru. Kemarin, secara mengejutkan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat resmi menolak permohonan gugatan atas Galaskai dan ahli waris Vanessa Angel yang dilayangkan oleh Dodi Sudrajat. Melihat usaha Dodi Sudrajat yang seolah pupus dalam memperebutkan hak perwalian sang cucu hingga penetapan ahli waris, lantas apa yang menjadi alasan pengajuan Dodi Sudrajat itu ditolak oleh majelis hakim? Kami sampaikan bahwa perkara permohonan yang diajukan oleh Dodi Sudrajat ya adalah perkara perwalian anak atas anak bernama Gala Sky Andriansyah ya, dan perkara penetapan ahli waris dari Vanessa Azania tadi sudah disidangkan secara litigasi ya. Jadi para pihak tidak hadir. Majelis telah membacakan putusan sebagaimana yang kami sampaikan pada minggu yang lalu. Dan perkara perwalian anak serta penetapan ahli waris kedua-duanya dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, pertama karena perwalian anak itu sedang diproses di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Ya. Dan masuk perkara itu lebih dulu di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat perkaranya perkara kontentius, sedangkan di sini perkaranya volunter. Ya.
Jadi berdasarkan itulah majelis menyatakan perkaranya tidak dapat diterima. Terus dalam perkara ini terkait ya perkara penetapan ahli waris, ini yang mengajukan adalah ahli waris bernama Dodi, itu ayah dari almarhum. Juga sekaligus dalam petitumnya minta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah, yaitu untuk anak. Sementara pihak pemohon belum mempunyai legal standing untuk mewakili anak karena perkaranya masih diproses di Jakarta Barat. Melihat adanya penolakan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas hak perwalian Gala, hal ini memang seolah menjadi angin segar bagi Haji Faisal. Mengingat dirinya kini juga tengah berjuang untuk memperebutkan perwalian Gala yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Lantas seperti apa tanggapan Haji Faisal atas kabar ini? Benarkah adanya penolakan dari majelis hakim ini memang sudah diprediksi oleh Haji Faisal? Dan benarkah ayah mendiang Bibi lebih condong ke arah perdamaian lantaran persoalan di Pengadilan Agama akan menyita waktu dan berlarut-larut? Saya nggak tahu itu. Artinya penolakannya model seperti apa? Oh, jadi dia mengajukan di Jakarta Pusat, sementara proses sedang berjalan di Jakarta Barat. Ya, mungkin memang prosedurnya begitu. Kalau proses yang berjalan di Jakarta Barat itu sedang mediasi. Kalau saya sih intinya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan damai, kalau saya lebih condong ke arah situ saya. Soalnya kenapa? Berlarut-larut persoalan di pengadilan tentu akan menyita waktu dan tenaga serta pikiran. Kalau soal penolakan terhadap permohonan dia, bagi saya menanggapinya yang pertama sekali tentu sudah sesuai dengan perkiraan saya memang begitu. Saya hanya menanggapinya biasa-biasa aja sih. Permohonan hak perwalian Gala yang diajukan oleh Dodi Sudrajat ditolak oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Lantas seperti apa Marisha Ica yang ungkap kronologi pertemuan Sunan Kalijaga dengan Haji Faisal? Benarkah Sunan merasa diprank oleh Dodi Sudrajat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, kemunculan pengacara kondang Sunan Kalijaga di tengah polemik dua besan memang sempat menghebohkan publik. Lantaran Sunan sempat dengan lantang membela ayah mendiang Vanessa Angel ini hingga bersikuku akan menyeret salah satu keluarga Haji Faisal ke jalur hukum. Namun belakangan, Sunan Kalijaga justru terlihat bertemu dengan Haji Faisal. Melihat Sunan sempat meminta maaf kepada netizen lewat media sosial. Seperti apa Marisha Ica yang hadir dalam pertemuan Sunan Kalijaga dengan Haji Faisal menceritakan kronologi Sunan bertemu Haji Faisal.
Benarkah Sunan merasa diprank dan merasa bersalah lantaran tidak mempelajari kasus ini dengan benar, hingga sempat berkoar-koar terkait video yang berisi sosok bertopeng yang menakut-nakuti Gala? Agendanya adalah cuma silaturahmi. Kita tidak ada membahas yang lain-lain, cuma mau bagaimana yang terbaik ke depannya. Terus sebelumnya kan aku banyak teleponan sama Bang Sunan. Aku tanya, kenapa abang pakai gini? Ya gimana ya? Dia juga merasa kayak di prank kali ya. Gue salah juga, gue nggak mempelajari dulu gitu. Nggak tahu. Makanya sempet pas tahu aslinya itu ternyata adalah Mas Bibi. Bang Sunan langsung, Pak minta maaf ya gitu ke saya. Tidak mengetahui itu. Pak Faisal kan alhamdulillah ya, dia tuh memang hangat dan humble banget. Oh iya bang, justru saya kasihan sama abang, malah gitu. Saya kan bilang, bang gimana nih kelanjutan, saya nggak peduli siapapun yang bikin rusuh, bikin rese, bikin aib-aib baru, bikin isu-isu baru. Kita fokus aja ke permasalahan supaya ini semua tidak berlarut-larut. Karena kita malu bang, masa perihal permasalahan di Indonesia nih, permasalahannya kayak gini-gini nggak selesai-selesai, dan satu sosok ayah public figure mencerminkan sesuatu ini kalau tidak ditahan akan mengeluarkan sesuatu yang baru yang dimana itu tidak baik dilakukan dan tidak pantas dicontoh. Maka dari itu abang tolong tahan Pak Dodi, jangan melakukan atau jangan berstatement lagi yang aneh-aneh. Malu bang nanti, bisa nggak bang dibantu? Itu. Nah akhirnya ya udah, akhirnya Pak Faisal juga minta tolong, Pak. Iya Pak, saya pengen semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah kemarin saya bertemu dengan Sunan, dia telepon saya. Kemudian saya ingin bertemu dengan saya dan saya telah menemuinya. Alhamdulillah pertemuan itu yang pertama sekali mungkin dia merasa ada masukan-masukan ataupun informasi-informasi kali yang salah, mungkin enggak yang dia terima itu mungkin tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga dia terlanjur menyampaikan. Dia sudah terlanjur menyampaikan, dan setelah itu mungkin ada masukan atau dia pelajari tidak sesuai rasanya dengan penyampaian itu dengan yang sebenarnya, sehingga dia merasa bersalah. Dengan merasa bersalah itu dia minta maaf sama saya. Jadi saya benar-benar merasa terima kasih sama dia dengan kebesaran jiwanya itu atas saya terlanjur katanya. Jadi saya minta maaf sama Pak Haji katanya, bla 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 katanya. Jadi saya selaku saya maafkan. Ya, Sunan memang mengaku bersalah pada Haji Faisal hingga ia pun meminta maaf lantaran tidak mempelajari masalah ini dengan baik. Dan tidak ingin berlarut-larut, Haji Faisal pun menerima permintaan maaf Sunan dengan kebesaran hatinya. Lantaran masalah ini dianggap Haji Faisal sebagai miskomunikasi. Mengingat Sunan berniat baik ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan demi Gala Sky. Lantas, seperti apa pula Haji Faisal yang memberikan pesan kepada Dodi Sudrajat agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik agar tidak membuat beban psikologis bagi Gala nantinya. Disitulah terjadi, artinya terjadi miskomunikasi lah ya, mungkin di antara orang yang beri masukan lah, mungkin terjadi miskomunikasi sehingga dia terlanjur kesalahan. Itulah yang dia minta maaf. Kemudian dengan besar jiwanya dia menyampaikan itu ke saya. Saya berterima kasih sekali dan saya menilai memang Bang Sunan orangnya baik. Dia tunjukkan bahwa
Saya sebenarnya juga ingin Mediasi. ya mediasi. Iya, tentu dia bermusyawarah, tapi niat kebaikan dia, iya. Dia berniat baik, dia ingin menyelesaikan. Ini demi masa depan Gala, Pak Haji. Alangkah baiknya begini. Iya, saya bilang iya. Iya Bang Sunan, bilang saya. Saya akan coba. Kalau dengan pihak Pak Dodi, memang sampai sekarang saya nggak ada komunikasi. Pesan khusus kepada Pak Dodi, nggak cuman saya sampaikan kepada Bang Sunan karena dengan kebesaran dia, ya dengan nama dia, ya dengan nama besar. Kalau bisa ini Bang Sunan, tolonglah, udahlah selesaikan ini. Kenapa? Semakin melebar ini akan menjadi beban psikologis kepada cucu saya suatu saat. Jadi saya yang saya takutkan adalah beban psikologis, bukan ke diri saya yang saya takutkan. Sempat saya ngomong begitu, tapi beban psikologis anak cucu saya. Marissa Ica menceritakan kronologis pertemuan Haji Faisal dan Sunan Kalijaga. Sebelumnya, pihak Dodi Sudrajat Keke akan melaporkan sosok F terkait video gala yang ditakut-takuti dengan panggilan Dodot. Benarkah Haji Faisal justru tidak ada niatan balik melaporkan ayah mendiang Vanessa Angel itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, semakin serius. Itulah perseteruan antara keluarga mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Selain permasalahan hak asuh Gala dan warisan harta mendiang Vanessa Angel, kali ini permasalahan lain yang menyangkut hukum Undang-Undang ITE pun mencuat. Beberapa waktu lalu, pihak Dodi Sudrajat akan melaporkan sosok F yang diduga keluarga Haji Faisal ke polisi. Menurut ayah mendiang Vanessa ini, bahwa tersebarnya video viral tersebut telah menjelekkan namanya hingga membuat Gala pun takut ketika mendengar nama sang kakek yang diplesetkan oleh sosok tersebut. Merasa hal ini bukan masalah besar, lantas apakah Haji Faisal ada niatan untuk melapor balik besannya itu? Ya, tanggapannya saya pikir nggak perlu lah sampai ke hukum itu, ya nggak benar, ya nggak mungkin lah kalau takut-takutin. Masa kalau bagi dia kan anaknya, keponakannya, masa dia takut-takutin? Ya nggak mungkin, ada aja. Jadinya saya rasa nggak ada yang perlu dipersoalkan di situ. Nggak ada yang perlu dipersoalkan di situ. Nggak ada masalah di situ. Kalau menurut saya sih, saya sebenarnya kalau kalian tahu, saya nggak ingin bermasalah sebenarnya. Selesai. Jadi nggak saya. Kenapa? Efeknya sangat besar terhadap cucu saya nanti. Jadi seorang kakek sekarang saya laporkan, kan kakek juga bagi segala. Kurang tepat. Saya ingin persoalan ini, ya kalau ada sedikit-sedikit apa, udahlah saya maaf aja bagi saya. Udahlah, nggak perlu. Pak, yang akan kesal nanti kan segala. Lagi-lagi membuat polemik semakin memanjang hingga akan mempolisikan terkait video yang viral. Publik pun memang seolah dibuat gerah akan sikap Dodi Sudrajat. Namun, setelah pertemuan yang terjadi antara Sunan Kalijaga dan Haji Faisal kemarin, masalah yang terjadi ini pun akhirnya clear hingga tidak akan ada pelaporan-pelaporan dari pihak Sunan Kalijaga. Alhamdulillah urusan Bang Sunan sama Pak Faisal clear, tidak ada namanya mau buat laporan. Kemarin kan infonya Bang Sunan mau buat laporan. Sebenarnya terserah hak dia mau buat laporan. Dan biar nanti hukum yang menentukan. Tapi apakah baik seperti itu? Saya lebih utamanya itu. Saya sangat mengutamakan perasaan Gala nanti. Sebabnya kenapa? Ini sekarang kan medsos susah untuk dihilangkan ya. Jadi semua, jadi jejak digital kan susah. Jadi suatu saat kalau dia buka, kalau dia melihat cara-cara saya yang tidak benar, dia akan marah ke saya. Tentu begitu juga sebaliknya. Jadi saya mau menunjukkan hanya
berjuang hanya ingin demi kebaikan dia senang dan senang sekarang, dia nyaman sekarang, juga nanti apabila dia besar dia nyaman, dia tenang, tidak ada beban mental. Saya maunya situ. Itu bagi saya utama sekali. Jadi biarlah saya mengalah demi dia tidak punya beban mental suatu saat. Itu yang lebih saya utamakan. Jadi saya untuk lapor ini segala macam sampai sekarang saya sih Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.